Selamat pagi, saudara-saudari semua. Kita hari ini melihat kitab baru, satu Tawarik yang disampaikan oleh Pastor Jason. Di kitab Ibrani, satu Tawarik dan dua Tawarik itu dalam satu kitab. Kebanyakan kitab ini ditulis oleh Ezra. Sebab di akhir dalam kitab Tawarik itu dengan satu Tawarik itu hampir sama. Setelah ditulis setelah orang Israel kembali dari pembuangan. Bagi orang Israel itu tidak mudah, walaupun mereka merasa mereka umat yang dipilih oleh Allah. Mereka memiliki punya kitab lima Musa, kitab lima Musa, keluaran dari Mesir, dan mujizat-mujizat. Di zaman raja-raja banyak nabi-nabi dan Allah menyertai mereka, dan sekarang negara mereka telah diruntuhkan. Bahkan mereka melihat lagi kerajaan Israel Selatan utara dibinasakan oleh kerajaan Babilonia atau Babel. Dan yang di sebelah selatan mereka juga dalam jajahan, tetapi dengan mujizat Tuhan mereka bisa kembali dari pembuangan. Dan bagaimana mereka bisa menghadapi apa yang mereka percayakan. Bahkan di kitab Maliaki mereka tidak merasakan bahwa Allah mengasihi mereka dan keadaan sangat sulit. Musuh terus menekan mereka, tidak melepaskan mereka. Mereka menghadapi negara mereka diruntuhkan dan diruntuhkan lagi. Dan dalam pembuangan di zaman sekarang apa yang mereka harus dilakukan? Jadi di Ezra, di keadaannya demikian, menulis surat kitab satu Tawarik ini, dan satu kespesialan dalam kitab Ezra ini adalah silsilah daftar keturunan keluarga. Dan bagaimana kita melihat silsilah keluarga ini satu permasalahan bagi kita, sebab kitab ini dari kitab Kejadian terus ditulis setelah ada silsilah keluarga. Dan mengapa harus diulangi kembali untuk ditulis? Dan di sini renungan bagi Israel menghadapi renungan dalam daftar keturunan kembali untuk menyatakan sejarah ini. Dan boleh dikatakan pada saat mereka melihat kitab nabi-nabi, mereka melihat orang Israel mereka berdosa, kemudian mendapatkan peringatan, tetapi orang Israel mereka tidak mau mendengar, akhirnya dibinasakan. Dan satu Tawarik waktu menulis itu sangat berbeda. Kitab Nabi menyatakan mengapa kalian bisa demikian keadaanmu, dan menulis latar belakang karena orang Israel mereka berdosa. Di satu Tawarik memberikan satu pandangan yang lain. Ezra menyatakan kembali, aku membawa kalian melihat bagaimana proses ini, dan situasi memang buruk, tetapi Allah tetap ada, dan Allah berdaulat dari generasi ke generasi, keturunan demi turunan. Ini satu penghiburan. Dikatakan juga bahwa
Isra kembali menerangkan sejarah ini. Kita mohon Tuhan untuk menolong kita di saat kesusahan, di saat dilihat keadaan sangatlah rusak. Kita bisa melihat kelebihan dari Allah, dan ini penembusan dari Allah, dan ini yang hendak dinyatakan dalam kitab Tawarik ini. Dengan tema hari ini, keselamatan Tuhan dibuka. Di poin pertama, keselamatan penebusan Tuhan dimulai dari keturunan dari Adam sampai di ayat pertama, Adam, Set, Enos, dan lain-lain. Ini terjemahan dari kalau di teks Cina itu ditulis ada anak Adam memperanakan Set, Set memperanakan Enos, tetapi bagi juga di kitab Lai bagi kita tidak ditulis demikian. Adam, Set, Enos. Dan sangat jelas terus meneruskan dari Adam ditulis sampai Nuh. Ini adalah keselamatan Tuhan. Dan ini ada beberapa poin yang kita perhatikan. Pertama, dimulai dari Adam. 611 terhadap kitab Kejadian, juga gereja yang sangat hafal, sebab pada mulanya permukaan bumi gelap gulita. Kemudian mulai penciptaan pemulihan, dan Adam datang untuk mengadakan pemulihan, dimulai dari penebusan keselamatan Allah dimulai. Dan Kain melahirkan Kain dan Habel. Kita perhatikan di sini di kitab Isra tidak menulis mereka, langsung disampaikan, langsung dilewati sampai Set. Sebab dua beradik yang saling membunuh, maka Allah menggunakan garis lain untuk garisnya Set untuk menyelamatkan bumi. Sama di kitab Kejadian banyak sekali cerita, bukan? Dari satu Tawarik Adam langsung dilewati sampai Set. Jadi keselamatan dimulai dari garis Adam dan Set ini. Ayat 1 sampai dengan 3-4 ini dimulai sebelum zaman air bah dari Adam sampai Nuh. Kemudian dari 5 sampai dengan 6 Allah memilih Nuh, Abraham untuk menyelamatkan bumi. Allah memilih Nuh, Abraham untuk menyelamatkan seluruh bumi. Di tempat ini Allah terus bekerja. Dari Adam sampai pada air bah, bumi seluruhnya rusak. Sebab dalam semua pemikiran manusia itu adalah kejahatan. Allah terus menyelamatkan Nuh dan keluarganya. Setelah berlalu air bah, keluarga Nuh masih tetap hidup. Di situ ada Sim, Ham, dan Yafet. Dan terus generasi ke generasi Allah memilih Abraham. Setelah air bah, apakah manusia juga di situ sangat takut akan Tuhan? Sesungguhnya bukan. Di sini dikatakan ayat 5 sampai 7 adalah keturunan dari Yafet. Jika perhatikan di ayat 17, yaitu keturunan Sem,
ialah Elam, Asyur, Asparak, Lut, Aram, Us, Hul, Getar, dan Mesek. Keturunan dari Yafer sampai dari Irak sampai Spanyol. Dan dikatakan bahwa Elam akan mendirikan negara kerajaan Yunani. Di mereka di bawah jajahan Persia, kemudian Yunani. Ayat 8 sampai dengan 16, keturunan dari Ham, daftar keturunan dari Ham. Menurut nama-nama ini tidak ada yang ke-9, cuma hanya untuk kita tahu. Kemudian di sini ada beberapa tempat yang di orang-orang seperti di ayat 10, Kus memperanakan Nirot, ialah orang yang mula-mula sekali berkuasa di bumi. Kurs adalah mereka yang orang-orang yang pertama setelah zaman air bah mereka melawan Tuhan, dan dialah orang-orang yang membangun menara Babel. Mereka ingin mendirikan Babel yang bisa menaranya sampai ke langit. Dengan menurut sejarah penelitian mereka, yaitu untuk mengadakan hubungan dengan roh gaib untuk memulihkan nama mereka, dan mereka juga tidak mau menyebar, tetap Allah menyuruh mereka untuk tersebar. Dan jadi Kus adalah orang-orang yang pertama kali melawan kehendak Tuhan. Ini keturunan dari Ham. Kemudian dinamakan Filistin dan orang Kaftorim dan lain-lainnya. Sampai kemudian ayat 17, di situ mengatakan keturunan Sem. Ayat 19 ada diterangkan, bagi Eber lahir 2 anak laki-laki, orang yang seorang bernama Pelek, sebab dalam zaman penduduk bumi terbagi. Nama adiknya yaitu Yoktan. Di sini mereka terbagi untuk hidup, terbagi penduduk yang terbagi di bumi. Yaitu mengapa mereka terbagi? Sebab ini untuk mereka dengan menara Babel, dan di situ makanya untuk di menara di Babel itu mereka dipisahkan. Jadi di sini mereka di zamannya menara Babel mereka dikacaukan dengan bahasa mereka sehingga mereka terpecah. Kemudian seterusnya di situ mengatakan keturunan dari Nu yang berikutnya, yaitu Sem. Di sini ada 1/9. Di sini ada Israel waktu keluar dari Mesir ada 70 orang, dan Allah menjadikan perjanjian bersama juga disertai dengan 70 tua-tua Israel. Jadi 70 adalah lambang dari kerajaan Allah, dan seluruh sangat jelas dalam tuntunan Allah. Kita melihat dari bangsa-bangsa banyak perubahan sesungguhnya dalam tuntunan, dalam bimbingan Allah. Di ayat 1 sampai dengan 27, ayat 24
di sampai 27 itu keturunan dari Sem sampai pada Abraham. Abraham sampai Nuh di itu 4 keturunan, kemudian air bah. Kemudian setelah zaman dari generasi sampai Abraham, generasi yang lain ada 10 keturunan. Sebelum air bah, Allah memilih Nuh. Setelah air bah, setelah orang-orang terpencar memilih Abraham. Sepertinya di zaman ini banyak orang hidup dalam keselamatan Tuhan, tetapi rencana Tuhan itu sangat jelas. Kemudian ayat 27, Abraham, itulah Abraham. Abram menjadi Abraham. Nama ini diganti oleh Allah, yaitu pilihan Allah. Jadi Abraham dipilih oleh Allah. Israel adalah anak cucu dari Abraham, walaupun mereka dalam pembuangan, tetapi kami sama dalam pilihan Allah. Israel ingin berulang kali menyatakan bahwa Allah terus di situ bekerja. Kemudian ayat 28 sampai dengan akhir, Allah terus memilih Ishak, Israel untuk menyelamatkan bumi. Ayat 28 sampai dengan 37. Itu adalah keturunan Abraham. Ayat 28. Anak-anak Abraham ialah Ishak dan Ismail. 27 mengatakan yaitu keturunan dari Ismail. 32 keturunan keturah guntik Abraham. Perempuan itu melahirkan juga. Di sini ada perbedaan. Di kitab Kejadian kita melihat setelah kematian dari Sarah, kemudian Abraham di situ mengambil seorang perempuan, yaitu guntiknya keturah. Sampai di Isra di zaman 1 Tawarik, keturah disebut dengan guntik. Ini untuk sama dengan untuk mempertegaskan bahwa keturunan yang dilahirkan dari guntiknya juga bukan pilihan dari Allah untuk keselamatan. Yang sebab dikatakan di situ adalah keturunan yang dilahirkan dari guntiknya, ya ada Median, ada Yosan, dan orang-orang ini menjadi musuh dari orang Israel akhirnya. Kemudian ayat 34, Abraham memperanakan Ishak. Anak-anak Ishak yaitu Esau dan Israel. Di sini perhatikan, dia tidak menulis Esau dan Yakub. Sesungguhnya nama ini punya arti. Artinya nama ini diubah. Nama yang diubah oleh Allah, dan orang-orang ini adalah orang-orang pilihan Allah, dan orang Israel dari Adam sampai Nuh, dari Nuh sampai dengan Abraham, dari Abraham sampai dengan Israel.
Pilihan Allah itu sangat jelas. Lalu kita melihat beberapa suku yang diangkat, dan juga suku-suku yang ada yang menyerang Israel, menindas Israel, tapi pilihan Allah ini sangat jelas. Mereka adalah pilihan Allah yang tanpa syarat. Dengan demikian juga orang Israel mereka kembali dari pembuangan juga sama, dan Israel berkata kita pun adalah sama orang yang dipilih Allah. Keturunan dari Keturah dan Esau itu tidak termasuk. Pekerjaan Allah terus bekerja sampai kita sekarang. Ayat 35 menyatakan anak-anak Esau. Ayat 36 kita melihat ada orang Amalek. Jadi Amalek adalah keturunan dari Esau. Mereka adalah musuh dari orang Israel. Yang lebih kesepian di ayat 38 sampai 42 menerangkan tentang anak-anak Seir. Mereka adalah penduduk dari Seir, ayat 38 sampai dengan 42. Orang-orang ini anak-anak ini bukan dari keturunan dari Abraham. Mereka termasuk yaitu penduduk Edom. Nah, Edom sampai di tempat ini akhirnya mereka semuanya ini sebelumnya terus di 43 sampai 54 di situ mencatat tentang raja-raja Edom. Di sini ada beberapa orang yang sangat spesial, yaitu raja yang memerintah di Edom dan punya kespesialan masing-masing. Pertama, mereka mempunyai kota. Kota mereka bernama Denhaba. Ayat 46, kotanya bernama Awit. 50 kotanya bernama Mahab. Di sini dimulai setiap siapa yang mati diganti oleh siapa. Dan di sini lihat juga berbeda. Di sini raja-raja Edom ini saling membunuh. Raja ini dibunuh, raja yang lain bangkit. Kemudian raja ini mendirikan kota mereka, dan raja yang lain mendirikan tempat menjadikan kota mereka. Sama dengan orang Israel, mereka belum mendirikan negara. Jadi raja-raja Edom ini sangat berkuasa. Mereka sangat garang. Satu yang sangat kuat dan besar dalam pandangan rohani, mereka adalah juga binasa.
Zaman itu melihat mereka sangat lihai, tetapi sesungguhnya semua akan berlalu. Jadi tidak perlu melihat bagaimana dengan Edom. Edom adalah Esau. Tapi kita harus melihat garis dari Israel, yaitu garis yang dipilih Allah. Bagian dari Esau ini tidak penting, atau melihat keturunan dari Ketura juga tidak penting. Mereka akhirnya juga menjadi musuh-musuh bagi Israel. Dilihatnya mereka, negara mereka kuat dan besar, tetapi pilihan Allah itu sangat jelas. 1 Tawarik pasal 1 sampai dengan 9, konsep ini dinyatakan dengan jelas, yaitu lewat silsilah keturunan keluarga, menyatakan bagaimana pilihan Allah bagi kita juga sama. Kita mudah melihat hal-hal yang negatif. Ada orang sejarah suka mengingatkan hal-hal yang negatif. Jadi kalau untuk bersyukur sering sulit untuk bersyukur. Kita harus melihat pekerjaan Allah pada saat Allah terus membimbing kita. Walaupun kita mungkin akan turun naik, tetapi bimbingan Allah itu sangat jelas. Kita melihat pekerjaan Allah. Setiap perubahan harus jelas bagi saya sendiri. Melayani juga bisa turun naik. Pada saat kamu berpikir di mana timbul masalah bagi saya merasa melihat setidaknya datang di Hong Kong itu hal yang tepat. Tidak perlu saya berpikir sebelum saya datang di Hong Kong apakah perbuatan yang salah bagi saya, tetapi datang di Hong Kong sangat jelas bimbingan dan tanda dari Allah. Saya dipilih. Setiap orang perlu menggunakan segi ini melihat bimbingan Allah. Demikian juga dengan gereja 611. Seperti 100 hari KKR, satu hal yang juga luar biasa, dan juga SARS flu, waktu itu flu SARS juga 100 hari. Setidaknya kamu ingat di tahun 2003 bagaimana Allah membimbing. Kemudian datang di Hong Kong juga sama, tidak ada orang gereja, tidak ada gereja yang pindah begitu jauh, tetapi terus berjalan dalam bimbingan Allah, terus memberkati dan terus berkembang. Jadi dari 2007 hal yang tepat. Memang di tengah akan terjadi berbagai perkara, tetapi kita terus untuk berpegang pada bagaimana Allah untuk membimbing kita. Seperti di media, waktu kita dikatain orang, kita di situ waktu undian mendapatkan undian membawakan kitab Ayub 66 pasal. Di minggu kemarin mengatakan kita yaitu untuk kurs di situ penggalan paragraf Alkitab, tapi hari Selasa kemarin bertepatan juga kita harus merenungkan firman Tuhan. Jadi ini seperti satu bertepatan.
kita harus melihat bagaimana Allah untuk membimbing kita, maka kamu pun terus untuk iman, bertambah iman dan terus tahu bagaimana untuk terus berjalan. Ini kehendak Allah dalam pandangan rohaninya. Dan kembali di situ menerangkan daftar keturunan keluarga, dan juga dilihat Allah terus menjaga Israel. Kita mohon Tuhan untuk menolong kita. Kamu harus tahu Allah di dalam hidup kita terus membimbing kita. Jangan terus melihat permasalahan, sebab permasalahan ini bisa dibawa di dalam doa. Tetapi yang harus kamu lihat bagaimana Allah menuntun kamu dalam hidupmu, maka kamu akan bersyukur dan sangat punya iman. Mari kita menyembah Tuhan Allah kita. Haleluya. Tuhan, aku memuji Engkau sebab Engkau Allah yang menciptakan langit dan bumi, dan kami memuji Engkau bahwa kami setiap orang Engkau ciptakan punya kespesialan dengan sendiri. Dan juga aku memuji Engkau sebab pilihan di bumi ini Engkau memilih kami, dan pilihan ini sangat jelas. Kami
Tuhan, kami bersyukur dan berterima kasih. Mari kita bersyukur atas pilihan Tuhan dan kesepisian Tuhan dalam pemilihan terhadap kita. Haleluya, haleluya. Syara bara 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 da da da. Iyalah baba bara. Tuhan, kami berterima kasih kepada Engkau, Engkau Allah yang memberikan hidup kepada kami, dan Engkau memberikan kami kekuatan, dan Engkau memberikan yang terbaik bagi kami. Kami bersyukur kepada Engkau. Tuhan, Engkau berterima kasih, Engkau memberikan nafas kehidupan bagi kami. Segala sesuatu yang kami punya, yaitu yang Kau berikan dari tatamu. Tuhan, kami berterima kasih kepada Engkau. Tuhan, aku berterima kasih kepadamu, aku bisa dilahirkan di tempat. Aku bersyukur kepadamu dan semua kehidupan Tuhan, Engkau juga yang Engkau hargai, dan setiap nafas Engkau berikan kepada kami. Kami bisa menjadi anak-anak-Mu, menjadi umat-Mu. Bahkan Engkau memberikan kami kekuatan setiap hari kami hidup di dunia ini adalah milik Engkau. Kami bersyukur dan berterima kasih. Saudara, semua adalah pilihan Tuhan kita. Jobs di dalam tadi Pastor Jason mengatakan kita semua juga dipilih oleh Tuhan. Hari ini kita berbagi kita merenungkan bagaimana Allah menyelamatkan kita, menebus kita. Kita saling merenungkan, kita berbagi, kita sharingkan.
Tuhan, kami bersyukur kepada Engkau dan berterima kasih kepada Engkau, Engkau yang memilih kami, membawa kami di dalam kerajaan-Mu dan juga keselamatan-Mu. Dan juga kami juga pun di dalam Alkitab, di situ ada daftar keturunan. Demikian juga dalam keluarga kami di bumi juga ada daftarkan keturunan. Dan demi sama juga Tuhan, di surga juga di dalam kerajaan-Mu nama kami juga terdaftar. Saudara semua, mari kita berdoa dan kita ingat ke orang-orang yang dalam kesusahan yang belum menemukan Injil. Kita berdoa untuk mereka, biarlah keselamatan ini ada pada mereka juga. Ya, kita bersama berdoa bagi mereka. Ya Tuhan, kami bersyukur dan terima kasih. Tuhan, terima kasih Engkau telah memilih kami mendapatkan keselamatan dari Engkau Tuhan. Tapi kiranya juga Engkau mengingatkan orang-orang yang belum diselamatkan, jiwa-jiwa yang masih hidup Tuhan. Kiranya Engkau menyelamatkan. Tuhan, aku berdoa percaya Engkau Allah yang setia dalam keluarga Tuhan. Engkau menyembuhkan kesehatan mereka dan kelemahan mereka Tuhan. Lemahkanlah hati mereka dari hati yang keras menjadi hati yang menyebut. Dan saya merindukan keluarga kami semuanya diselamatkan. Dan satu Tuhan, Engkau panggil mereka satu persatu, sebab Engkau Allah yang nyata. Engkau utuskan malaikat-Mu untuk hadap mereka agar mereka juga bersama di dalam jalan ini Tuhan, agar mereka mengenal Engkau, agar mereka bertobat, agar mereka juga Tuhan, mereka perlu pada memerlukan Engkau Tuhan. Berfirman kepada hati mereka Tuhan, keselamatan ini ada pada keluarga kami Tuhan. Dan saya juga berseru Tuhan, Engkau pilihkan aku dalam keluarga ke orang yang pertama percaya Tuhan, dan aku deklarasikan seluruh keluarga semua menerima Yesus Kristus. Kami dalam keluarga, segala halangan dalam keluarga ini semuanya dihancurkan. Bahkan keluarga kami adalah milik Yesus Tuhan. Kami bersyukur kepada Engkau sebab Engkau Allah mendengar doa. Sungguh Engkau, kami menerima keselamatan dan tebusan Engkau. Kami berdoa bagi orang-orang yang belum keluarga kami yang belum percaya Tuhan, atau dalam kesusahan Tuhan, Engkau gerakan hati mereka agar mereka percaya kepadamu. Tuh, di dalam Alkitab kini orang muda menggunakan cara sendiri dan mudah dalam pikiran sehingga disesatkan Tuhan. Dilihat daftar keluarga ini Tuhan, agar kami juga melihat pilihan dari Engkau. Biarlah kami mempunyai akar di dalam Engkau, dan kami berterima kasih sebab Engkau memilih 611 dan di seluruh gereja 611 roti kehidupan ini Tuhan. Dari Pastor Charles, Engkau memilih dia sehingga kerajaanmu diteruskan di dunia ini, dan orang bangkit menjadi murid-muridnya Yesus.
Mari kita bersama berdoa bagi kehidupan kita agar kita bersama bangkit untuk menanggapi pengembalaan sehingga banyak orang mendapatkan Injil dan digembalakan sehingga tanam pohon kehidupan ini ada di mana-mana. Kita merespon panggilan Tuhan. Tuhan, kami bersama di sini berdoa. Tuhan, aku di sini. Tuhan, aku di sini hari ini. Aku mendengar dalam daftar keluarga ini Engkau berfirman kepada kami. Engkau memilih di gereja, memilih Pastor Timothy, Pastor Joshua, Simo, dan milik kami semua orang di hadapan Engkau. Tuhan, kami berkata kepada Engkau, Tuhan, kami bersedia. Tuhan, kami menerima Injil-Mu dan kami bersama dengan Engkau untuk juga menginjilkan sehingga bangsa menjadi muridnya Yesus Kristus dan seluruh bumi merespon panggilan Engkau. Tuhan, ini adalah iman kami dalam mengikuti Engkau. Tuhan, hanya berkata kami hanya fokus kepada Engkau, tiada jalan lain, jalan satu-satunya dalam mengikuti Engkau dan pohon kehidupan di dalam hidup kami semuanya bisa lewat karena kekuatan dari Tuhan. Kami sanggup. Tuhan, kami berterima kasih. Haleluya, mari kita. Adam melahirkan Set, Set melahirkan Enos, Enos melahirkan Kenan, Kenan melahirkan Mahalalel melahirkan Yared, Yared melahirkan Henok, Henok melahirkan memperanakkan Matulasa sampai pada memperanakkan Abraham, sampai pada memperanakan Yesus, melahirkan Yesus, sampai pada banyak sekali penginjil, para perintis. Mereka ada di mana-mana sampai di Cina. Mereka menanggalkan kenikmatan dalam hidup mereka, kekayaan mereka sampai di Cina. Mereka dengan bahaya mereka sampai di Cina, di Shanghai. Itu adalah Tuhan, Engkau adalah terang. Dan orang itu adalah Pastor Timothy atau Pastor Cho. Dia datang di Taiwan sampai di Cina, Pastor Timothy, dan Allah ingin di Hong Kong untuk bekerja. Sehingga Allah di situ memanggil Pastor Joshua, kemudian kita semua dimanapun kita berada, kita adalah dipilih di 611 di tempat ini. Tuhan, kami ada di 611, kami berkata kepada Engkau, Tuhan, kami ada bagian dari Engkau dan lebih banyak lagi, lebih besar lagi, agar hidup kami lebih lagi dibenarkan.
Kami perlu pohon kehidupan, perlu kehidupan bagi Engkau. Pohon kehidupan-Mu Tuhan Engkau berikan kepada kami. Tuhan Yesus, hidup-Mu yang kekal Engkau curahkan saat ini bagi gereja 611. Pada saat orang meninggalkan kepercayaan mereka, tapi Tuhan kami berkata kepada Tuhan, kami mau ikut Engkau. Kami tetap percaya kepada Engkau, sebab Engkaulah yang memberikan kami anugerah hidup yang Kau berikan kepada kami. Tidak perlu untuk bersusah payah, sebab Engkaulah yang memberi hidup itu kepada kami. Lebih banyak lagi hidup yang mengatasi kematian, hidup yang mengatasi kutukan, yang mengatasi segala ketutukan dan ketakutan. Tuhan, kekuatan hidup-Mu Engkau penuhi kepada kami pada gereja 611, kepada saudara-saudari kami semua yang takut pada perekonomian. Dalam nama Tuhan Yesus nyatakan Engkau tidak bisa menghalangi Tuhan kami yang terhadap yang takut pada pepecahan. Dalam nama Tuhan Yesus nyatakan kami hadir semuanya ini. Engkau tidak bisa menghalangi hubungan kami dengan Tuhan. Tuhan, Engkau memberkati saudara-saudara kami semua agar kami penuh sukacita untuk berkembang. Berkatilah saudara-saudara kami dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Kita renungan pagi sampai di sini. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Amin.